Oke, mari kita selami ini. Selamat datang di sesi bedah taktik pratinjau kita hari ini. Jujur saja, saya excited banget karena kita bakal ngebahas salah satu laga paling epik di kalender sepak bola dunia. Laga pembuka Piala Dunia 2026. Hari ini kita bakal bertindak layaknya analis di pinggir lapangan, membedah pertemuan monumental antara raksasa CONCACAF, Meksiko, melawan sang penantang dari benua Afrika, Afrika Selatan. Ada sejarah panjang, taktik brilian, dan pastinya tekanan yang luar biasa di laga ini. Jadi siapin catatan taktis kalian dan mari kita mulai analisisnya. Nah, ini peta jalan kita untuk hari ini. Kita bakal kilas balik sedikit ke memori laga pembuka 2010, ngebahas senjata rahasia tuan rumah, bedah taktik skuad L3, melihat potensi kejutan dari Bafana, dan pastinya ditutup dengan prediksi skor. Bagian 1, memori laga pembuka 2010. Sepak bola itu emang sering banget punya cara ajaib buat mengulang sejarahnya sendiri ya. Coba perhatikan ini, puitis banget kan? Ini adalah pertukaran peran yang benar-benar mutlak. Tepat 16 tahun yang lalu, di tanggal 11 Juni 2010, seluruh dunia nonton Afrika Selatan jadi tuan rumah ngejamu Meksiko di Johannesburg. Nah sekarang, di tanggal yang persis sama di tahun 2026, perannya berbalik 180 derajat. Meksiko yang jadi tuan rumah, dan Afrika Selatan yang datang bertamu. Drama historis kayak gini nih yang bikin kita makin cinta sama sepak bola. Lalu, ada angka 48. Angka ini bukan sekadar angka biasa, tapi ngewakilin skala masif dari laga pembuka ini. Kenapa? Karena mereka bakal jadi pionir yang ngebuka Piala Dunia pertama dalam sejarah dengan format 48 tim. Skala turnamen membesar, dan pastinya tekanannya juga ikut meledak. Bagian 2, senjata rahasia tuan rumah. Ngomongin soal tekanan, mari kita bahas keuntungan kandang yang dipunya Meksiko. Dan spoiler alert, ini bukan cuma soal riuhnya nyanyian supporter di tribun loh. Nah, ini dia yang menarik dan secara brilian mengilustrasikan tantangan utamanya. 2.200 meter. Estadio Azteca yang ikonis itu berada di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut loh. Sebagai analis, kita tahu persis kalau ketinggian ekstrim ini bakal secara agresif nguras stamina lawan. Udara tipis berarti paru-paru harus kerja ekstra keras. Buat tim tamu yang nggak terbiasa, wah ini bisa jadi mimpi buruk di pertengahan babak kedua. Tapi jangan lupa, keuntungan ini datang sepaket sama beban ekspektasi yang super berat buat L3. Mereka ini negara pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia pria sampai 3 kali. Di 2 edisi sebelumnya, saat jadi tuan rumah, mereka selalu sukses nembus perempat final. Belum lagi, mereka lagi haus banget sama yang namanya penebusan dosa. Di Qatar 2022 kemarin, rekor luar biasa mereka yang selalu lolos fase gugur di 7 turnamen beruntun itu harus patah. Main di kandang sendiri jelas jadi panggung sempurna buat kembali ke jalur kejayaan kan? Bagian 3, bedah taktik skuad L3. Sekarang, mari kita pakai kacamata manajer dan ngebedah gimana susunan pemain Meksiko di lapangan nanti. Disinilah kerumitan taktis buat pelatih Javier Aguirre dimulai. Lini tengah itu kan ibarat ruang mesin dari sebuah tim ya. Dan Aguirre lagi ngadepin dilema besar di sana. Cederanya Marcel Ruiz itu pukulan telak, dia pemain krusial pengatur ritma. Nggak cuma itu, posisi sang kapten, Edson Alvarez, juga nggak sepenuhnya aman dari ancaman Eric Lira yang terus ngasih tekanan buat masuk tim utama. Aguirre benar-benar harus muter otak nyari keseimbangan yang pas supaya lini tengahnya nggak gampang runtuh. Walaupun lini tengah agak tricky, tulang punggung skuad Meksiko ini tetap menakutkan kok. Di lini belakang, ada Johan Vazquez dengan pengalaman elit di kerasnya Serie A bareng Genoa. Kualitas defensif dan kemampuannya pegang bola itu luar biasa. Pindah ke ujung tombak, penyelesaian klinis mutlak dibutuhkan. Meksiko bakal ngandelin ketajaman Julian Quiñones, si top skor Saudi Pro League, ditambah insting dan pengalaman penyerang veteran, Raul Jimenez. Kalau suplai bola ke depan lancar, lini serang ini bakal mematikan banget. Bagian 4, potensi kejutan Bafana. Ingat, jangan pernah ngeremehin lawan di turnamen sebesar ini. Buat Afrika Selatan, biarpun mereka belum pernah ngerasain lolos fase gugur, format baru ini ngasih mereka angin segar. Dan ceritanya jadi makin emosional kalau kita lihat sosok pelatih mereka, Hugo Broos. Turnamen ini bakal jadi tarian terakhir beliau sebelum pensiun. Yang bikin tambah dramatis, Broos punya memori spesial di tanah Meksiko. Pada tahun 1986, dia pernah nembus babak semifinal di negara ini sebagai pemain timnas Belgia. Pengalaman historis dan emosional ini pasti bakal dia tularkan ke anak asuhnya. Nah, apa yang benar-benar menarik dari slide ini adalah gimana Afrika Selatan ngatur bentuk taktis mereka. Sistem racikan Broos ini nggak statis. Mereka fleksibel banget, bisa dengan mulus ganti-ganti antara 4 back jadi 5 back, tergantung tekanan lawan. Mereka juga unit yang sangat solid dalam menjaga penguasaan bola.
Tapi, secara historis, mereka emang kurang tajam di sepertiga akhir. Oh ya, ada sedikit info taktis, kondisi bek kiri Aubrey Modiba sempat diragukan karena cedera, tapi untungnya dia udah kelihatan ikut latihan lagi. Kehadirannya ini vital banget buat ngejaga stabilitas formasi pertahanan mereka. Buat bisa nyuri poin dari Azteca, Afrika Selatan butuh penampilan heroik dari beberapa pemain kunci ini. Di lini tengah, perhatikan Teboho Mokoena. Dia gelandang elegan yang gak gampang buang bola sembarangan. Kunci penting buat meredam tekanan supporter tuan rumah. Buat ngombatin kurang tajamnya lini depan tadi, mereka punya bintang muda Relebohile Mofokeng yang bisa banget jadi faktor pembeda yang gak terduga. Dan tentunya, kiper Ron Wayne Williams. Penyelamatan spektakulernya dengan tangan, plus kemampuannya ngedistribusi bola pakai kaki buat ngelewatin pressing tinggi Meksiko, bakal krusial banget di laga nanti. Bagian 5, prediksi skor dan kesimpulan. Waktunya ngerangkum semua data historis dan taktis tadi jadi satu tebakan objektif. Pertandingan yang menegangkan bisa diekspektasikan. Kutipan ini pas banget ngegambarin atmosfer yang bakal terjadi nanti. Coba bayangin, laga pembuka, sorotan dari seluruh penjuru dunia, udara di dataran tinggi yang menyesakkan dada, dan ekspektasi raksasa di pundak tuan rumah, ngelawan tim solid yang pengen ngasih kado perpisahan manis buat pelatihnya. Udah pasti ini nggak bakal gampang buat siapapun yang ada di lapangan. Jadi, berdasarkan data taktis yang kita bedah hari ini, prediksi objektif kita condong ke hasil imbang, 1-1. Meksiko jelas bakal ngegas dominasi permainan dari menit awal, didorong puluhan ribu pendukung dan ketajaman Quiñones. Tapi, unit pertahanan solid Afrika Selatan di bawah arahan Hugo Broos ditambah ketenangan Mokoena, ngontrol tempo penguasaan bola di tengah, kemungkinan besar bakal cukup buat nahan gelombang serangan tuan rumah dan nyuri 1 poin krusial. Jadi, sekarang pertanyaannya kita kembalikan ke kalian. Bisakah sistem taktis Bafana menahan gempuran raksasa CONCACAF di benteng Estadio Azteca yang setinggi 2.200 meter itu? Atau justru Meksiko yang bakal berpesta di rumah sendiri? Coba tulis analisa dan prediksi skor kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah taktik hari ini, dan sampai jumpa di Pratinjau Sepak Bola kita selanjutnya.